Misteri Gunung Kawi, tempat pesugihan paling seram di Indonesia. Gunung Kawi merupakan daerah yang sering kita kenal dengan kemistisannya. Area ini terletak di sebelah barat Kepanjen, tepatnya 53 km dari kota Malang. Di sini ada berbagai situs mulai dari pasarian, keraton, kelenteng, serta tempat pemujaan situs-situs lainnya. Di Kawi ini juga terdapat makam tokoh penting, yaitu Kanjeng Kyai Jakaria II, atau juga dikenal sebagai Eyang Jogo, yang tempat ziarahnya terkenal hingga ke mancanegara. Tak hanya itu, ternyata banyak juga orang yang berdatangan untuk ngalap berkah di area pesarian Gunung Kawi ini. Mereka datang untuk meminta pesugihan, berdoa dan berziarah, sehingga hal ini secara tidak langsung membuat daerah tersebut makin ramai. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu, Gunung Kawi sudah seperti pasar malam saja. Eyang Jogo dulunya ialah seorang veteran atau pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa agresi Belanda I, ia melarikan diri ke Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Konon, sebelum masa kedatangan Eyang Jogo, masyarakat Kesamben banyak yang menderita kolera. Hewan ternak mereka juga tak luput dari serangan penyakit itu. Uniknya, semenjak Eyang Jogo singgah di Kesamben, warga yang menderita kolera tiba-tiba sembuh. Ternak mereka kembali sehat. Sejak itulah, sosok Eyang Jogo dianggap bisa mendatangkan tuah atau keberuntungan bagi orang lain. Ia sangat dihormati masyarakat setempat. Kabar mengenai Eyang Jogo lekas menyebar ke daerah-daerah lain. Padepokan yang didirikan Eyang Jogo di Kesamben sampai tidak memungkinkan lagi menampung murid yang ingin belajar padanya. Akhirnya, ia memerintahkan seorang muridnya yang bernama R.M. Imam Sujono untuk membuka lahan baru di lereng Gunung Kawi. Sejak pembukaan lahan baru yang difungsikan sebagai padepokan itu, kawasan Gunung Kawi tidak pernah sepi. Setiap hari selalu ada orang yang hilir mudik di sana. Mitos pesugihan Gunung Kawi bermulai dari situ. Ketenaran Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan sudah tersebar ke seantero negeri. Terlepas dari benar tidaknya praktek tersebut, sejumlah orang yang datang ke petilasan Eyang Jogo menyampaikan perbedaan yang dialaminya sebelum dan sesudah mereka datang ke Gunung Kawi. Dikutip dari berbagai sumber, pendirian perusahaan rokok Bantul bermula dari kunjungan pemiliknya ke Gunung Kawi. Ide untuk memulai bisnis salah satu rokok terbesar di Indonesia itu diklaim didapatkan setelah konglomerat Oh Hak Leong datang ke petilasan Eyang Jogo. Pendiri Salim Group Liam Soliong juga diceritakan pernah datang ke Gunung Kawi. Sampai sekarang, ada beberapa macam peziarah yang datang ke kawasan makam di lereng Gunung Kawi itu. Ada yang datang seorang diri, bersama keluarga, atau malah datang secara rombongan dengan jumlah besar. Tujuan mereka juga berbeda-beda. Ada yang khusus berdoa mengharapkan keberkahan, ada juga yang sekedar wisata. Mereka yang datang khusus untuk berdoa